Ini apa? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, ma'asyira al-ikhwah, pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Islam Nur Madani, hafizakumullah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dapat bertemu di majelis ini dalam kajian majelis guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal akhawat, sebelum kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kajian kita yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan awal atau perdana di tahun ajaran ini, mungkin ada kala baiknya kita untuk saling ingat mengingatkan, apalagi sebagian nampaknya baru ya Pak Nur. Yang ibu-ibu ada juga anak yang baru. Mudah-mudahan
dengan saling ingat mengingatkan ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang ingin kita ingatkan ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya amalan atau kegiatan yang tengah kita tekuni sekarang ini adalah merupakan kegiatan atau amalan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Ustaz PHP, bukan PHP, memang betul-betul mulia. Kenapa? Karena pekerjaan atau tugas kita ini adalah tugas yang dulu diemban oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mendidik, mengajar. Jadi kalau seandainya orang berbangga-bangga dengan pekerjaannya, bekerja di mana, di perusahaan ternama, bekerja di mana, di perusahaan besar, maka seyogyanya kita juga patut berbangga, bukan untuk menyombongkan diri, akan tapi agar kita tidak merasa minder di hadapan profesi-profesi yang lain yang belum tentu lebih mulia daripada kita. Mendidik, mengajar umat, termasuk bahagian dari umat ini yaitu anak-anak, mengajari mereka, apalagi di sekolah Islam seperti Nur Madani ini, yang tentunya tidak hanya sebatas mengajarkan baca tulis Latin, akan tapi juga mengajarkan Al-Quran, mengajarkan mereka tata cara beribadah kepada Allah, mengajarkan mereka mana yang tauhid, mana yang syirik agar bisa dijauhi. Itu ada diajarkan pada mereka? Ada. Ini adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari mereka. Apa tugas rasul? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mendidik mereka, mentazkiyah mereka, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajari mereka alkitab wal hikmah. Ini tugas rasul. Tugas rasul. Nah, ketika kita tahu bahwasanya tugas mengajar, mendidik adalah merupakan tugas para rasul, seharusnya kita bangga. Kenapa? Ternyata nggak main-main pekerjaan saya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sadar bahwasanya tugas mengajar, tugas mendidik ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas para rasul,
maka kita harus laksanakan dengan cara yang terbaik pula yang bisa kita miliki. Ini ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwasanya tugas kita ini adalah merupakan tugas yang mulia, maka jangan sekali-kali merendahkan diri kita karena ulah-ulah kita sendiri. Akhirnya orang memandang pendidik atau tenaga kependidikan rendah. Karena apa? Karena ulah kita misalnya. Ulah kita apa? Ulah kita yang seenaknya saja di dalam melaksanakan tugas. Ulah kita yang bahkan kadang-kadang itu cenderung untuk meremehkan, membuat kita diremehkan oleh orang-orang lain. Padahal kita ini dalam banyak pertemuan-pertemuan itu sering disanjung-sanjung agar kita sadar tahu tandanya kita ini mulia. Dalam pertemuan-pertemuan misalnya diundanglah guru-guru oleh pejabat-pejabat entah di negeri ini atau di pusat misalnya. Apa yang sering disampaikan? Bapak-bapak, ibu-ibu guru ini adalah orang-orang yang sangat berjasa. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu inilah pejabat-pejabat itu sampai pada tempat posisi-posisi mereka. Tanpa ada bapak-bapak dan ibu-ibu, maka tidak akan mungkin kami-kami ini duduk di tempat-tempat seperti ini. Di sana-sana. Ini tandanya bahwasanya guru, pendidik itu betul-betul orang yang sangat mulia. Makanya ada himne guru yang kalau seandainya diapakan dilakukan oleh anak-anak murid itu tak sedikit mungkin guru-guru berlinang air mata mereka. Kenapa? Karena memang mereka dikatakan itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mulia, mulia. Maka jangan kita rendahkan pekerjaan kita, kedudukan kita yang sebenarnya mulia di mata Allah karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Karena tadi profesi yang tidak disiplin apa? Yaitu guru misalnya. Kenapa? Misalnya banyak guru yang masuk keluar kelas sembarangan tanpa disiplin, kemudian melaksanakan pekerjaan tanpa ada aturan sama sekali, sehingga akhirnya orang meremehkan. Tapi kalaulah seandainya dilihat oleh mereka ternyata guru-guru tidak kalah disiplin dibandingkan dengan yang lain, bahwasanya guru-guru tidak kalah tekun di dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan profesi yang lain-lain, maka insya Allah mereka akan menaruh hormat kepada kita. Apalagi ketika ada sebahagian yang berupaya untuk
merendahkan guru dengan uang misalnya. Datang kepada ustazah dari anaknya. Ustazah, ini ada apa sedikit rezeki nih untuk ustazah. Kasih. Oh ya, tapi minta tolong ustazah ya, nanti ujian anak saya ini kan agak payah sedikit nih orangnya. Jadi bantulah sedikit ustazah. Ya beres tuh Bu, insyaallah enggak ada masalah. Satu, dua, nanti cerita dia kepada kawan apa aja lah, kasih aja lah ini tuh, sehingga akhirnya seperti itu. Tidak mustahil ketika itu akan diremehkan kita. Tapi ketika ada, subhanallah, salah seorang kawan bercerita sebelum ujian ditransfer uang ke rekeningnya, kemudian setelah itu di WA atau SMS, Pak Ustadz itu ada apa rezeki sedikit untuk Pak Ustadz ini. Entah apa nih Pak, enggak ini apa, enggak ada meminta untuk diperbaiki nilai atau apa segala macam. Beliau langsung katakan, enggak Pak, saya tidak terima, ini saya akan balikkan segera, tolong apa dimintanya, biar dia bisa mengembalikan, Maka mungkin orang, ini lain nampaknya guru, tidak bisa diajak apa nampaknya. Sekalipun honor kami sedikit, akan tapi kami insya Allah bukan orang yang mudah-mudah untuk diatur-atur dengan uang materi. Nah, kira-kira kalau seperti itu mungkin punya izzah lah, punya kewibawaan lah guru di mata masyarakat, di mata umat insyaallah ta'ala. Ini ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tidak ada masalah menerima hadiah gitu aja. Bagi sebagian mungkin untuk pembenaran agar bisa menerima, mungkin dia katakan, taruhlah mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadiah itu kalau seandainya memang tidak ada kaitannya dengan nilai atau kepada guru itu dibolehkan. Kan tapi lihat hati kita, kalau seandainya rasa-rasanya ini akan mempengaruhi sikap kita kepada anak si pemberi hadiah, maka perlu diwaspadai. Ini ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tugas para rasul, rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian berikutnya di dalam mengajar atau mendidik, apa yang semestinya harus kita prioritaskan, kita dahulukan, yaitu mendidik. Sebelum itu lebih didahulukan dari mengajar, mentransfer ilmu. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik sahabat-sahabatnya, termasuk diantaranya sahabat-sahabat junior. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayan hazawira. Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih muda belia, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman
sebelum Al-Quran. Itu sebelum ngapal, baca Al-Quran, sebelum belajar membaca, diajari tentang keimanan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Manfaatnya apa? Fazdadna bihi imanan. Itu ketika setelah itu baru kami belajar Al-Quran, maka dengan belajar Al-Quran seperti itu bertambahlah keimanan kami. Kenapa? Karena Al-Quran itu hinggap di hati-hati yang siap untuk menerimanya. Tapi kalau hanya sekedar belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran, menghafal Al-Quran saja tanpa ada kepedulian untuk mengajari tentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, tidak mustahil. Dia bisa baca Quran, bagus bacaannya, tapi kelakuannya entah macam mana. Ini tandanya bahwasanya mendidik itu lebih didahulukan daripada mengajar. Dan itu sebenarnya selaras dengan apa yang didengung-dengungkan oleh pemerintah yang sebenarnya sudah dari dahulu itu, cuma dirubah-rubah saja. Bahwasanya ada pembelajaran karakter. Karakter ini mungkin kalau kita apakan, yaitu pendidikan keimanan itu. Kalau kita di agama Islam, itu pendidikan keimanan, ketakwaan. Tidak hanya sekedar tahu pengetahuan, tahu ilmunya, kan, tapi tidak bisa mempraktekkan. Sebagai contoh misalnya, ya kita ajarkan kepada anak-anak, kita didik mereka untuk terbiasa sholat. Apabila sudah dikumandangkan azan, terbiasa sholat berjamaah, dididik mereka. Itu pendidikannya. Kita ajak mereka, kita didik mereka, kita biasakan dan kita tampakkan, bukan untuk dipuji oleh murid, akan tapi untuk memberikan keteladanan kepada mereka, agar mereka bisa mencontoh. Oh, ustadznya, oh pak gurunya, ketika sudah azan dia selalu datang ke masjid. Entah itu di sekolah atau di tempat tinggal, karena mungkin di tempat tinggal kita ada murid-murid kita bertetangga dengan kita. Ketika itu dilihatnya dari kita, insya Allah mudah-mudahan itu akan memberikan pendidikan tersendiri untuk dia. Pembelajarannya apa? Mengajarnya bagaimana? Mungkin itulah hadis-hadis yang kita sampaikan di dalam kelas, bahwasanya salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal. Kemudian disuruh untuk salat berjamaah, kita sampaikan dalil-dalilnya. Itu mengajar. Kalau mengajar itu saja, setelah itu tidak kita nampakkan keteladanan dalam rangka mendidik, atau tidak kita biasakan mereka dalam rangka mendidik, insya Allah hadis itu hanya tinggal dihafal saja. Hafal mereka. Dan banyak orang-orang yang hafal tentang hadis, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, akan tapi seberapa banyak orang yang terpanggil untuk melaksanakan salat jamaah. Karena keteladanan yang mungkin sangat minim didapatkan ketika mereka dulu belajar hadis. Tapi ketika dilihatnya guru yang mengajarkan itu, apabila dikumandangkan azan, dia peduli segera memenuhi panggilan azan. Kemudian diajaknya pula anak-anak muridnya, peserta didiknya untuk berjamaah ketika dia di sekolah, dibiasakan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang diharapkan dari pendidikan ini akan tercapai.
anak-anak, kita wajib menutup aurat. Berdosa tidak menutup aurat itu. Disampaikanlah dalil di kelas. Ini mengajar. Hafal anak-anak itu dalilnya. Lancar tanpa salah. Tapi ketika tidak dididik bagaimana untuk mengamalkannya, tidak mustahil hadis atau ayat tentang wajib untuk menutup aurat itu hanya tinggal hafalan saja. Pulang ke rumah, keluar yang perempuan tidak pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena tidak terdidik untuk menutup aurat. Tapi ketika dididik, dilihatnya ustazahnya selalu berupaya untuk menutup aurat, baik di sekolah ataupun di rumah. Kemudian ketika ada anak-anak yang lupa, mungkin diingatkan, ngapa enggak nutup auratnya? Kan dah belajar kita, dosa nanti, diazab oleh Allah SWT nanti. Ingat di dalam hadis Nabi SAW, simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok, dua tipe, dua macam orang yang akan diazab di neraka, yang Nabi SAW belum pernah melihatnya. Salah satunya siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Ini masuk neraka nanti. Mau masuk neraka. Diingatkan, dididik. Ketika apa yang dia dapatkan dalam keseharian cocok dengan pembelajaran yang dia temukan di kelas, insya Allah mudah-mudahan itu akan memberikan bekas. Ta'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar, diajari oleh Nabi SAW tentang keimanan, nilai-nilai keimanan. Ini dia mendidik, dididik oleh Nabi SAW. Summa ta'allamnal Qur'an. Setelah itu kami belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran. Fazdadna bihi imana, maka bertambah keimanan kami. Kenapa? Karena ayat-ayat yang kami baca, yang kami hafal, itu hinggap di tempat yang bersih, yang siap untuk menerima ayat-ayat Al-Quran. Ada tidak kira-kira penghafal Quran tapi tidak peduli dengan sholat? Ada tidak kira-kira? Ada, Bu? Ya iyalah, Bu, nuduh nanti. Nuduh kelihatannya. Hah? Orientalis ya, itu salah satu bukti. Dia hafal Quran, bahkan hafal hadis-hadis Nabi. Bisa saja. Tapi karena Al-Quran hinggap di tempat yang tidak bersih, akhirnya tidak memberikan manfaat keimanan. Maka perhatikan, yaitu at-tarbiyah, mendidik. Setiap kita harus memiliki kepedulian untuk mendidik anak-anak kita, entah di rumah atau di sini, murid-murid kita, sebelum kita mengajarkan kepada mereka entah ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau pelajaran-pelajaran budi pekerti yang lain. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik, mengajar, termasuk di antaranya sekolah, apa yang semestinya menjadi target kita, entah target guru, entah target sekolah. Apa kira-kira, Pak?
ingin sekolah kita memiliki akreditasi A+. Inilah target pendidikan. Mungkin sebagian kata, oh enggak, kalau kami, target kami adalah anak-anak ini juara dalam setiap lomba, entah lomba sains ataupun lain sebagainya. Kita katakan salahkah itu? Insya Allah enggak. Wajar-wajar saja. Akan tapi sejauh yang saya tahu atau yang sepengetahuan saya, bahwasanya apa yang kita sebutkan tadi bisa saja dicapai tanpa menggambarkan bahwasanya sekolah kita itu memang seperti itu sebenarnya. Akreditasi misalnya bagus, bisa saja dicapai sekalipun mungkin sekolah itu tidak sebegitu kali, karena mungkin dikebut menjelang akreditasi, dan akreditasi ini hanya administrasi. Entah iya seperti itu, entah tidak, bisa saja mungkin tidak cocok. Atau juara misalnya di dalam berbagai perlombaan-perlombaan, bisa saja mungkin yang dipilih adalah anak-anak terpintar, itu saja yang digodok, yang dibina, sehingga akhirnya berprestasi juara. Tapi yang lain-lain entah iya entah tidak seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah itu sekolah apa namanya, itu bisa saja. Tapi ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang dinukilkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, salah seorang khalifah di antara khalifah-khalifah kaum muslimin. Tatkala beliau ditunjuk menjadi khalifah, beliau rahimahullah suatu ketika tidur siang. Datanglah anaknya yaitu Abdul Malik. Datang dia, ditemuinya ayahnya, kata anak ini, taqilu wa la taruddul maghalim. Ya, tidur siang ayah, tidak menyelesaikan tugas-tugas, menerima orang, pengaduan-pengaduan, menuntaskan kezaliman-kezaliman atau sengketa-sengketa yang terjadi. Masa tidur siang ya? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inni sahartul barihah fa idza shallaitu dhuhra radatul maghalim. Nah, saya tadi malam begadang. Tentu karena tugas-tugas. Jadi pagi ini mau tidur dulu, istirahat, menjelang zuhur tidurlah sedikit. Nanti selesai salat zuhur insyaallah baru akan dilaksanakan lagi. Lanjutkan lagi tugas, menemui orang-orang yang punya masalah-masalah. Apa kata anak ini? Faman laka an ta'isha ila dhuhur. Memangnya siapa yang bisa menjamin bahwasanya engkau masih akan hidup sampai setelah zuhur ya? Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Tidur sekarang, nanti habis zuhur insyaallah saya kerjakan nanti lagi, saya lanjutkan. Memangnya bisa jamin bisa hidup sampai zuhur? Kata anak. Terkejut, kemudian kata beliau, udnu minni, sini nak. Kalau kita gimana? Tidak sopan, tamparan gitu. Umar bin Abdul Aziz tidak, dekat sini. Faltazamahu wa qabbala baina ainai. Dipeluknya anaknya itu, kemudian setelah itu diciumnya di bagian keningnya. Wa qal, kemudian berkata, alhamdulillah
alladzi akhraja min sulbi may yu'inuni ala dini. Alhamdulillah yang ternyata telah memberikan kepadaku dari anak keturunanku orang yang bisa mengingatkanku terhadap urusan-urusan agama itu. Bangga. Artinya apa? Yang ingin kita sampaikan, inilah hasil pendidikan yang sebenarnya yang harus targetkan oleh setiap pendidik-pendidik, yaitu melahirkan anak-anak peserta didik yang bisa mengingatkan mereka, yang bisa mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biarlah Nur Badani ini tidak pernah nampaknya juara-juara dalam lomba-lomba apa. Tidak usah ambil peduli apa kita. Asalkan anak-anak yang kita didik adalah mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala, tahu dengan sholat, peduli dengan menutup aurat dan ajaran-ajaran agamanya, maka prestasi itu jauh lebih berharga berarti dibandingkan juara-juara piala-piala yang kadang-kadang dipajangkan di sana sini di sekolah. Gimana Pak? Kira-kira sepakat enggak kita? Ya, apa juga ingin juga lah kita nama sekolah kita dapat apa gitu. Ya kalau bisa alhamdulillah. Kalau bisa alhamdulillah, enggak haram dia. Bagus-bagus saja, dan bahkan bagus-bagus saja kalau seandainya ada sekolah Islam yang bisa mewakili sekolah-sekolah lain sehingga berprestasi dalam lomba-lomba. Bagus-bagus saja. Akan tapi sekolah Islam pedulinya hanya untuk itu sehingga banyak yang lain yang masalah pendidikan itu sama saja dengan yang lain-lain, dilihat oleh mereka sekolah Islam ini sama. Jadi sekolah kita nampaknya orang sholat, tidak sholat juga anak-anaknya, nutup aurat biasa-biasa juga. Apa bedanya sekolah kita dengan yang lain-lain? Ketika kita membawa embel-embel sekolah Islam, maka nilai-nilai Islam ini harus kita utamakan. Sekali lagi, bukan tidak salah, bukan salah. Ini ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang juga ingin kita sampaikan, bagaimana caranya agar di dalam mendidik apa yang kita harapkan seperti yang disebutkan tadi dapat tercapai. Yang paling ini yang paling sangat berarti yaitu keteladanan tadi. Ini bahagian dari pendidikan di dalam mendidik. Itu keteladanan. Maka tadi ketika kita mengajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah, maka kita adalah orang terdepan yang melaksanakan sholat berjamaah. Tidak hanya di sekolah, kan, tapi juga di rumah. Jangan sesekali ditemukan oleh anak didik kita, orang sudah azan, nampak oleh dia, mantap tendangan bapak itu, main bola deh. Pak, tidak sholat Pak. Azan, nanti bapak jamak aja. Jamak, uzur jamak salah satunya adalah main bola. Gimana kan? Terkesan akan memberikan pengaruh. Diskusilah, diadakanlah diskusi tentang pendidikan, didatangkanlah pakar, tokoh ini segala macam. Tapi keteladanan tidak didapatkan oleh
peserta didik anak-anak, tidak akan ada hasilnya. Atau kalau seandainya ada hasilnya sangat-sangat minim, jauh dari apa yang diharapkan. Tapi sudah mengundang tokoh-tokoh, iya, kalaupun itu tidak ada keteladanan yang dilihat, tidak akan ada manfaatnya. Ada sebuah perkataan yang diceritakan dari seorang pendidik. Ini bagus untuk kita perhatikan. Kata beliau dalam salah sebuah buku berbahasa Arab, "Lau aqama an-nasu 10 sinin yatanawaruna fi ma'anil fadail wa wasailiha wa wada'u fi dhalika 100 kitab thumma ra'aw rajulan fadilan bi asdaqi ma'anil fadilah wa khalatuhu wa sahabuhu lakana ar-rajulu wahdah akbar faidah min tilkal munadharah." Kalaulah orang berdiskusi, adakan diskusi-diskusi, seminar tentang pendidikan, talk show tentang pendidikan, bertahun-tahun sampai 10-an tahun bahkan, bagaimana pendidikan yang baik, bagaimana ini segala macam, sampai melahirkan makalah-makalah yang sudah banyak, kitab-kitab bahkan selama berapa tahun? Bertahun-tahun, 10-an tahun, banyak kitab-kitab, makalah, rekomendasi yang sudah dibuat tanpa ada keteladanan dalam seminar, talk show, apa itulah, yang makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri juga dia, minum pakai tangan kiri, minum tangan kiri juga, yang dah dikumandangkan azan dia masih biasa-biasa saja, tidak ada peduli dengan azan. Oh, dia akan nanti sholat bersama-sama, ternyata selesai itu pun tidak sholat berjamaah, sholat masing-masing, yang bubar-bubar tak sholat pula nanti. Kemudian ada satu orang, summa ra'aw rajulan fadilan, kemudian ada satu orang yang dilihat, yang orang ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat saleh, orang yang sangat mulia dalam masalah sholat, cocok untuk diteladani. Kemudian setelah itu dari segi ketawadhuan, rendah hati. Kemudian dalam masalah akhlak-akhlak yang lain, luar biasa. Wa khalatuhu wa sahabu, kemudian orang bergaul, berkawan dengan orang ini. Satu orang ini insya Allah lebih baik daripada puluhan tahun dan ratusan kitab yang sudah dilahirkan tadi. Kenapa? Karena yang satu orang ini insya Allah akan lebih dapat memberikan pengaruh kepada yang lain-lain dibandingkan sekian banyak rekomendasi-rekomendasi atau makalah-makalah atau tulisan-tulisan yang sudah dilahirkan tadi. Ini ma'asyallah. Dan itu subhanallah betul. Betapa banyak kita yang tertarik, terkesan ketika melihat orang-orang yang kita lihat Masya Allah, orangnya taat, orangnya mengatakan kita harus sholat, ternyata nampak dia laksanakan. Orang mengatakan harus menutup aurat, ternyata nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, ternyata nampak dipraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita harus rajin bersedekah, dan dia adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Orang yang macam ini sekalipun satu orang saja insya Allah akan lebih berpengaruh kalau didudukkan di suatu tempat mengajar, berbaur dengan yang lain-lain. Tidak usah pakai diskusi-diskusi apa talk show. Kenapa? Karena masalah keteladanan. Maka ma'asyiral ikhwah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi pendidik yang baik, guru yang baik, maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang bisa diteladani oleh anak didik kita. Apalagi anak-anak yang masih kecil, yang mereka betul-betul
mencontek gurunya. Bagaimana gurunya, itulah yang dicontek. Bahkan kadang-kadang orang tua di rumah kalah, merasa iri. Saya ngasih kamu makan, minum, ngasih kamu jajan, tapi lebih patuh, lebih takut, lebih segan pada guru. Iya, begitulah anak-anak didik kita ini. Maka berusaha kita untuk bisa menjadi teladan bagi mereka. Ketika itu ada pada kita, ketika pendidik-pendidik yang dapat diteladani itu ada di sekolah-sekolah, maka insya Allah apa yang diharapkan dari pendidikan itu akan tercapai. Ini ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penghibur agar kita tetap bangga, selalu percaya diri dengan tugas yang kita emban, dengarkan salah satu potong hadis Nabi SAW yang mengatakan muallimul khair yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, man fis samawat hatta al-hitan fi jawfil bahr. Orang-orang yang mengajar kebaikan, pendidik-pendidik, itu akan dimohonkan ampun untuk mereka oleh siapa? Man fis samawat, yang berada di atas langit sana. Siapa? Malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun untuk para pendidik pengajar. Tidak ada memohonkan ampun untuk pegawai PT ini, PT itu, perusahaan besar ini, tidak ada. Yastaghfir lahu man fis samawat, memohonkan ampun untuk mereka, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Hatta al-hitan fi jawfil bahr, bahkan sampai ikan yang ada di dasar laut itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ini mendengar hadis ini, Masya Allah, hebat ternyata saya, luar biasa ternyata. Maka ketika kita tahu, sadar, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan tetap bersemangat untuk mengajar, menjadi pendidik. Kemudian kita akan selalu percaya diri, tidak minder ketika bertemu dengan kawan-kawan yang mungkin sama sekolah dulu, sekarang sudah pakai mobil-mobil gagah, kita masih pakai sepeda. Berhenti, bro, apa kabar? Masya Allah, gagah mobil. Di mana kerja sekarang kita pakai sepeda? Saya apa? Ngajar dia apa? Awak di mana nih? Oh, saya di perusahaan, tak apa-apa lah namanya, nyebut nama apa ya? Mau pakai apa? Wah, keren kali. Itu minder. Ketika kita tahu bahwasanya kita adalah orang yang dimohonkan ampun oleh Allah SWT, oleh malaikat-malaikat Allah, oleh makhluk-makhluk Allah, insya Allah sekalipun pakai mobil gagah dia tidak akan minder. Di mana kerja? Nah, saya guru, pendidik di sekolah ini, di sekolah itu. Tidak usah kita tanya dia. Tidak ditanyanya saya kan. Kenapa? Jangan-jangan mobilku pinjam. Berhati-hati. Tapi ketika kita tidak tahu, tidak sadar bahwasanya sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mengajar, mendidik, sedemikian rupa Nabi memuliakan, tidak tahu kita, tidak sadar kita dengan itu, tidak mustahil kita akan minder. Ini ma'asyur ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat menjadi pendidik-pendidik, guru-guru yang bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan pahala yang sebanyaknya dari Allah SWT. InsyaAllah. Man dalla 'alal khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ujuri man tabi'ah. Ini seperti hadis yang sudah kita baca. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak apa orang yang mengamalkan. Min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang-orang yang lain itu.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini badan